Halo semua, di video ini kita akan belajar bersama mengenai masalah neonatal, yaitu asphyxia neonatorum. Jadi, mari kita ketahui bersama masalah terkait neonatal dengan melihat gambaran epidemiologi dan upaya preventifnya. Pertama-tama, apa itu neonatal? Neonatal adalah bayi baru lahir yang berusia 0 sampai 28 hari, di mana pada masa ini terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa neonatal, bayi memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi karena tubuh bayi yang masih sangat rentan. Nah, karena tubuh bayi masih sangat rentan, maka kejadian kematian neonatal masih sangat sering terjadi. Kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi saat bayi dalam rentan usia 0 sampai dengan 28 hari. Salah satu penyebab dari kematian neonatal adalah asphyxia neonatorum. Asphyxia neonatorum adalah keadaan di mana terjadi kegagalan atau ketidakmampuan bernapas spontan dan teratur saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Derajat kegagalan nafas pada bayi memiliki 5 kriteria. Yang pertama adalah warna kulit, yang kedua denyut nadi, yang ketiga refleks, yang keempat tonus otot, dan yang kelima adalah usaha bernapas bayi. Asphyxia neonatorum juga ditandai dengan yang pertama, peningkatan parsial karbon dioksida atau hiperkarbia. Yang kedua, rendahnya parsial oksigen darah atau hipoksemia. Yang ketiga, asidosis. Peningkatan parsial karbon dioksida atau hipoksemia merupakan keadaan di mana rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Dari rendahnya parsial oksigen dalam darah atau hiperkarbia merupakan keadaan di mana tingginya kadar karbon dioksida di dalam darah. Sedangkan asidosis ini merupakan keadaan menumpuknya asam di dalam darah. Sedangkan secara global, kejadian kematian anak di bawah 5 tahun sekitar 5,2 juta anak, di mana 47%-nya meninggal pada usia 28 hari setelah kelahiran. Ini merupakan data dari WHO tahun 2020 dan 2021. Kejadian asphyxia neonatorum sendiri menyebabkan sekitar 900.000 kematian setiap tahunnya dan merupakan salah satu penyebab utama kematian pada periode neonatal dini di dunia. Kejadian bayi yang terkena dampak sebanyak 15-20% meninggal pada saat periode neonatal. Bayi yang terkena dampak sebanyak 15-20% dan kurang lebih 25% yang bertahan hidup mengalami defisit neurologis permanen. Dan kurang lebih 25% yang bertahan hidup mengalami defisit neurologis permanen. Definisi dari defisit neurologis sendiri adalah gangguan atau hilangnya fungsi sistem saraf yang terjadi akibat kerusakan pada otak, sumsum tulang belakang, ataupun saraf tepi. Data dari UNICEF pada tahun 2015, wilayah dengan kasus asphyxia neonatorum terbanyak secara global adalah Ethiopia. Sebanyak 32% kasus bayi baru lahir yang meninggal akibat asphyxia neonatorum. Data dari WHO tahun 2019, pada wilayah Asia Tenggara asphyxia termasuk sebagai penyebab kematian ketiga tertinggi sebesar 23%. Dan data dari Kantada tahun 2020, kasus kejadian kematian neonatal sendiri di Indonesia terbilang tinggi. Hal ini terlihat pada data tahun 2020 bahwa ada sekitar 71,97%. Dan di Papua, dilihat dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021, angka kematian neonatal di Provinsi Papua sebesar 6 per 1000 kelahiran hidup, dengan jumlah kasus kematian neonatal sejumlah 223 kasus. Setelah kita mengetahui distribusi dan frekuensi dari kejadian asphyxia neonatorum, kita akan melihat faktor risiko. Faktor risiko di sini terbagi atas 2, yakni faktor ibu dan faktor janin. Faktor ibu ketika keadaan ibu saat hamil atau antepartum dan saat melahirkan atau intrapartum. Dan faktor risiko janin yaitu ketika saat masih dalam kandungan atau antenatal dan ketika janin sudah ada di luar kandungan atau pasca natal. Dari faktor ibu pada saat hamil, kita lihat dari yang pertama yaitu sosioekonomi rendah. Keluarga dengan status sosioekonomi rendah biasanya memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
asupan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil tidak terpenuhi, serta pengetahuan kesehatan yang kurang. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kontrol antenatal, deteksi dini gangguan kehamilan tidak dilakukan, dan tingginya risiko komplikasi persalinan seperti asfiksia. Aspek yang kedua yaitu usia ibu. Usia ibu yang kurang dari 16 tahun dapat menyebabkan tubuh ibu belum matang secara fisiologis untuk hamil dan melahirkan. Berisiko tinggi terjadi persalinan lama dan komplikasi janin. Sedangkan usia ibu yang lebih dari 35 tahun dapat menyebabkan risiko gangguan plasenta, preeklamsia, dan penyakit kronis meningkat. Aspek yang ketiga, paritas primipara atau ibu baru pertama kali melahirkan. Ibu primipara sering mengalami proses persalinan yang lebih lama karena otot-otot panggul dan rahim belum berpengalaman. Lama persalinan bisa menyebabkan stres janin dan berujung pada asfiksia. Ibu primipara sering mengalami proses persalinan yang lebih lama. Yang keempat, kehamilan ganda. Janin yang lebih dari satu akan saling berbagi ruang. Dan suplai nutrisi serta oksigen di dalam rahim. Sehingga risiko prematuritas, presentasi janin abnormal, dan gangguan tarik pusat lebih tinggi, yang dapat memicu kejadian asfiksia. Dan suplai nutrisi serta oksigen di dalam rahim. Sehingga risiko prematuritas, presentasi janin abnormal, dan gangguan tarik pusat lebih tinggi, yang dapat memicu kejadian asfiksia. Dan suplai nutrisi serta oksigen di dalam rahim. Sehingga risiko prematuritas, presentasi janin abnormal, dan gangguan tarik pusat lebih tinggi, yang dapat memicu kejadian asfiksia. Dan suplai nutrisi serta oksigen di dalam rahim. Sehingga risiko prematuritas, presentasi janin abnormal, dan gangguan tarik pusat lebih tinggi, yang dapat memicu kejadian asfiksia. Dan suplai nutrisi serta oksigen di dalam rahim. Sehingga risiko prematuritas, presentasi janin abnormal, dan gangguan tarik pusat lebih tinggi, yang dapat memicu kejadian asfiksia. Dan yang kelima, riwayat kematian bayi sebelumnya. Hal ini menandakan kemungkinan adanya masalah kehamilan berulang. Misalnya gangguan plasenta, infeksi, atau kondisi kronis ibu. Jika tidak dikendalikan, dapat meningkatkan risiko komplikasi yang sama terjadi lagi, termasuk asfiksia. Yang keenam, hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah plasenta, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke janin menurun. Hipertensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah plasenta, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke janin menurun. Hipertensi yang ketujuh, anemia. Kekurangan hemoglobin pada ibu mengakibatkan pengangkutan oksigen ke janin terganggu. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Diabetes dapat menyebabkan makrosomia atau bayi menjadi besar yang menyulitkan persalinan. Dan juga bisa mengganggu fungsi plasenta, menyebabkan hipoksia intrauterin, dan bayi lahir dengan gangguan metabolik. Hal ini dapat meningkatkan risiko asfiksia. Adapun infeksi saat kehamilan. Infeksi seperti TORCH atau singkatan dari Toxoplasmosis rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus, atau infeksi saluran kemih berat bisa menyebabkan kerusakan plasenta, prematuritas, dan inflamasi sistem janin. Selanjutnya, kita masuk pada faktor ibu yang dilihat dari intrapartum atau saat melahirkan. Yang pertama, ada penggunaan anestesi atau opiat. Obatan seperti morfin atau anestesi menekan sistem saraf pusat ibu dan bisa ditransfer ke janin melalui plasenta. Akibatnya, bayi bisa lahir. Obatan seperti morfin atau anestesi menekan sistem saraf pusat ibu dan bisa ditransfer ke janin melalui plasenta. Akibatnya, bayi bisa lahir. Obatan seperti morfin atau anestesi menekan sistem saraf pusat ibu dan bisa ditransfer ke janin melalui plasenta. Akibatnya, bayi bisa lahir. Obatan seperti morfin atau anestesi menekan sistem saraf pusat ibu dan bisa ditransfer ke janin melalui plasenta. Akibatnya, bayi bisa lahir. Obatan seperti morfin atau anestesi menekan sistem saraf pusat ibu dan bisa ditransfer ke janin melalui plasenta. Akibatnya, bayi bisa lahir. Obatan seperti morfin atau anestesi menekan sistem saraf pusat ibu dan bisa ditransfer ke janin melalui plasenta. Akibatnya, bayi bisa lahir. Obatan mengantuk, hipotonia atau lemas,
dan depresi pernapasan. Hal ini merupakan tanda awal dari asfiksia. Yang kedua ada partus lama. Lama waktu persalinan dapat menyebabkan hipoksia progresif pada janin karena tertekan terus-menerus pada kepala atau. Yang ketiga, ada mekonium dalam ketuban. Mekonium atau tinja janin yang keluar sebelum lahir menunjukkan keadaan distres janin. Janin dapat Yang keempat, ada induksi oksitoksin. Oksitoksin merangsang kontraksi rahim, tetapi jika diberikan berlebihan, bisa menyebabkan hiperstimulasi uterus. Yang kelima ada kompresi tali pusat. Yang tali pusat bisa tertekan oleh kepala janin, lilitan, prolaps, atau keluar sebelum bayi lahir. Kompresi ini akan mengganggu aliran darah dan oksigen ke janin, sehingga dapat menyebabkan asfiksia. Yang keenam ada trauma lahir. Trauma lahir seperti fraktur, perdarahan intrakranial, atau cedera kepala bisa terjadi saat proses persalinan sulit, misal dengan bantuan vakum atau forcet. Cedera ini bisa mengganggu pusat pernapasan bayi, menyebabkan gangguan inisiasi napas spontan yang berkontribusi pada asfiksia. Masuk pada faktor risiko dari janin yang dilihat saat masih masa antenatal atau saat janin masih di dalam rahim. Dapat dilihat di area yang pertama yaitu malpresentasi atau posisi janin tidak normal. Contohnya adalah sungsang, lintang, atau presentasi wajah. Posisi janin yang tidak normal bisa menyebabkan persalinan lama atau sulit, dan juga meningkatkan risiko distres janin dan hipoksia. Hal ini juga lebih berisiko terjadi trauma lahir dan kompresi tali pusat yang memperparah risiko asfiksia. Selanjutnya, usia gestasional yang kurang dari 37 minggu atau biasa disebut prematuritas. Bayi yang prematur belum memiliki paru-paru yang matang, terutama produksi surfaktan masih sedikit. Hal ini sangat berhubungan dengan kejadian asfiksia. Yang ketiga ada IUGR. Yang ketiga, uterine growth restriction atau pertumbuhan janin yang terhambat. Hal ini terjadi karena suplai nutrisi dan oksigen ke janin terganggu, misalnya akibat plasenta yang tidak optimal. Janin IUGR sering mengalami hipoksia kronis selama dalam kandungan, kejadian dan asfiksia bisa lahir adalah dalam keadaan dengan lemah menghilangkan atau tidak atau meminimalkan mengispontan. faktor Yang risiko keempat, penyebabnya sendiri. pneumonia Tentu intrauterina, saja, infeksi derajat paru yang kesehatan terjadi wanita, saat khususnya bayi ibu masih dalam hamil, harus kandungan. sangat baik. Biasanya akibat Komplikasi infeksi saat plasenta kehamilan, atau persalinan kaliber. dan melahirkan, Paru-paru sangat janin harus yang dihindari. terinfeksi tidak bisa Selain berfungsi itu, optimal saat lakukan lahir. pemeriksaan antenatal Anomali rutin kongenital. minimal 4 kali kunjungan. Anomali ini adalah kelainan Melakukan bawaan kunjungan seperti ke fasilitas kelainan pelayanan jantung, kesehatan yang paru-paru, tertentu atau untuk saluran hamil yang napas. diduga berisiko bayinya lahir dengan Hal ini asfiksia dapat langsung neonatologi. menghambat proses Selain pernapasan itu, spontan memberikan saat terapi lahir. kortikosteroid antenatal Contohnya adalah untuk atresia persalinan trakea, pada usia kehamilan yang hernia kurang dari diafragma, 37 minggu. dan sindrom hipoplasia Melakukan paru. perawatan kortikosteroidal juga Dikatakan sangat BBLR yaitu saat untuk ada menghindari dari persalinan yang 2,500 gram stabilisasi suhu. dan BBLR inisiasi ini terjadi pernapasan karena spontan, prematuritas inisiasi atau menyusui, gangguan pertumbuhan pencegahan janin, infeksi, dan yaitu juga pemberian IUGR. imunisasi. Bayi BBLR cenderung memiliki organ yang belum berkembang sempurna, termasuk paru-paru dan sistem saraf. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kejadian asfiksia. Ketujuh, ada chorioamnionitis. Ini adalah infeksi pada selaput ketuban dan cairan amnion yang terjadi sebelum persalinan. Hal ini meningkatkan risiko distres janin, kelahiran prematur, serta kerusakan paru dan otak bayi. Masuk di faktor risiko janin yang kedua, saat pasca natal atau saat janin sudah lahir. Dapat dilihat dari yang pertama, hambatan jalan napas atas. Hal ini disebabkan oleh lendir tebal, mekonium, darah, kelainan anatomi seperti atresia puana, atau posisi lidah yang menghalangi jalan napas. Posisi lidah ini pada bayi dengan sindrom tertentu. Sumbatan menghambat masuknya udara ke paru-paru, sehingga bayi tidak bisa bernapas efektif. Kedua, sepsis kongenital. Infeksi berat yang sudah ada sejak bayi dalam kandungan atau tertular saat proses persalinan. Sepsis dapat menyebabkan gangguan pernafasan, contohnya seperti akibat pneumonia atau respon inflamasi sistemik.
juga dapat menyebabkan shock sepsis. Jika kita sudah mengetahui definisi, distribusi frekuensi, dan juga faktor risiko dari kejadian asfiksia neonatorum, apakah ada hal yang bisa kita lakukan? Ya, tentu saja kita melakukan pencegahan yang komprehensif. Hal ini berarti upaya pencegahan yang dilakukan secara menyeluruh dan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Aspek-aspek yang saling berkaitan itu seperti masa kehamilan, masa persalinan, pasca persalinan, dan dari aspek fasilitas kesehatan itu sendiri. Kita semua harus ingat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan terhadap kejadian asfiksia adalah dengan menghilangkan atau meminimalkan faktor risiko penyebabnya sendiri. Tentu saja, derajat kesehatan wanita, khususnya ibu hamil, harus sangat baik. Komplikasi saat kehamilan, persalinan, dan melahirkan sangat-sangat harus dihindari. Selain itu, melakukan pemeriksaan antenatal rutin minimal 4 kali kunjungan. Melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap pada kehamilan yang diduga berisiko bayinya lahir dengan asfiksia neonatorum. Selain itu, memberikan terapi kortikosteroid antenatal untuk persalinan pada usia kehamilan yang kurang dari 37 minggu. Melakukan perawatan neonatal esensial juga sangat diperlukan. Dapat terdiri dari persalinan yang bersih dan aman, stabilisasi suhu, inisiasi pernapasan spontan, inisiasi menyusui dini, pencegahan infeksi, dan juga pemberian imunisasi. Selain menerapkan upaya pencegahan ke aspek ibu dan janin, hal-hal ini juga perlu diperhatikan, seperti meningkatkan keterampilan tenaga obstetri dalam penanganan asfiksia di masing-masing tingkat pelayanan kesehatan, dan juga meningkatkan kerjasama tenaga obstetri dalam pemantauan dan penanganan persalinan. Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai macam intervensi, karena derajat kesehatan wanita, ibu hamil, ataupun janin masih dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, kepercayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan kerjasama banyak pihak dan lintas sektoral yang saling terkait. Adanya kebutuhan dan tantangan untuk meningkatkan kerjasama antar tenaga obstetri di kamar bersalin. Perlu diadakan pelatihan untuk penanganan situasi yang tidak diduga dan tidak biasa yang dapat terjadi pada saat persalinan. Setiap anggota tim persalinan harus dapat mengidentifikasi situasi persalinan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau menyebabkan keterlambatan pada situasi gawat. Jadi seperti itulah pembahasan mengenai asfiksia neonatorum. Sebuah kondisi serius yang dapat berdampak panjang bahkan berdampak kematian pada kehidupan bayi baru lahir. Kesehatan ibu dan bayi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan yang sehat dan produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan yang ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dengan memastikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi, kita turut berkontribusi pada tercapainya dunia yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu. Sampai jumpa. Super shy, but wait a minute while I make you mine.